Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God part 26. Kini Seung-er sudah melancarkan pedangnya menuju Yunche. Dengan ragu-ragu, Seung-er terus melaju ke arahnya. Yunche tak bergerak sedikit pun. Di saat ujung pedang Seung-er tepat berada di kepala Yunche, sontak saja Seung-er menghentikan langkahnya. Lantas saja Seung-er mempertanyakan perihal tindakannya tak bergerak sedikit pun. Alasan Yunche tak mau menghindari karena yang akan menusunya adalah Seung-er. Mendengar itu, Seung-er merasa bersalah dan ia mengaku kalah. Pemimpin Phoenix yang hanya mementingkan kehormatan dan menjunjung tinggi martabat, ia marah besar karena pertarungan ini dibuat bercanda. Di sini Seung-er menentang keras ayahnya. Ia sudah muak dengan ayahnya membawa embel-embel martabat sekte Phoenix di semua negara. Hanya karena Yunche mempunyai darah Phoenix, itu membuat mereka semua menargetkan Yunche. Lalu Seung-er membuktikan bahwa Yunche tidak ada hubungannya dengan sekte Phoenix. Dan benar saja dugaan Seung-er benar. Ketua sekte Phoenix sudah terpojok tak bisa mengelak. Yang bisa ia lakukan menerima kemenangan Yunche. Pemimpin Phoenix mengumumkan hasil pertandingan antara 7 negara dimenangkan oleh Yunche. Di tempat lain, di kerajaan Bluen, pelayan melapor dengan tergesa-gesa berlarian hingga tersandung. Ia melaporkan informasi bahwa pertandingan 7 negara sudah ditentukan. Pemenang kali ini yaitu Yunche dari kerajaan Bluen. Mendengar kabar tersebut, terpancar raut wajah kaisar begitu bahagianya. Selain itu, kaisar menyuruh pelayan untuk menyampaikan, mulai hari ini seluruh rakyat akan dibebaskan pajak selama 3 tahun. Dan yang terakhir untuk menyiapkan pesta. Situasi berbeda dirasakan oleh Yunche. Banyak orang mengejarnya, menginginkan menikah dengan Yunche, wanita maupun pria tua. Sekarang ini popularitasnya meningkat semenjak memenangkan pertandingan 7 negara. Dirasa sudah lolos dari pengejaran, tiba-tiba di belakang Yunche ada sosok wanita. Dengan refleks ia mundur menjaga jarak. Ternyata Yunche mengenalnya. Dia adalah senior Ji yang pernah bertemu di pertandingan 7 negara. Maksud kedatangannya hanya menyapanya. Di sini Yunche merasakan racun dalam tubuhnya. Tanpa basa-basi, ia memberikan obat dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di penginapan, ia merasakan ada seseorang di dalamnya. Saat ketahuan Yunche, penyusup tersebut kabur melarikan diri. Ternyata penyusup itu memberikan bingkisan berupa buku panduan skill Extreme Miracle Lifting. Dan orang tersebut Min Huang yang pernah istrinya sembuhkan oleh Yunche. Di tempat lain, kediaman sekte Phoenix. Pemimpin Phoenix marah besar. Rencananya untuk membunuh Yunche telah gagal, tapi ia belum menyerah. Di kesempatan Primordial Profound Art besok, dia akan berencana membunuh Yunche. Keesokan paginya, hari di mana Profound Primordial Art telah tiba. Sebelum keberangkatan Yunche dan Yuanba, Guru Yuanba memberikan giok masing-masing satu. Fungsi giok Profound berguna pada saat kritis. Dengan cara menghancurkan, dia akan kembali ke kota Phoenix dengan sendirinya. Lalu mereka berangkat. Di depan Profound Primordial Art, beberapa orang sudah menunggu terbukanya gerbang. Terdengar suara angin yang berhembus kencang. Tibalah sudah waktu yang ditunggu-tunggu mereka. Kini terbukalah segel gerbang primordial. Saat itu juga mereka memasuki gerbang primordial. Di dalam Primordial Art, Yunche sudah dihadapkan dengan monster kalajengking. Di saat akan melawan monster tersebut, Yuanba datang diikuti dengan pukulan yang dapat menghancurkan berkeping-keping. Seiring berjalannya waktu, mereka membasmi monster di hadapannya. Bertemulah mereka dengan Seung-er. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, datanglah seorang pria yang dikawal 2 selir. Di sini, pria itu meminta Seung-er agar ikut dengannya. Namun, Seung-er menolak mentah-mentah atas perkataan yang tidak sopan. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, pengawas Seung-er datang tepat waktu. Pengawas Seung-er membuat perhitungan pada pria itu. Ia sudah meluapkan serangannya. Saat akan menyerang, dia malah berbalik arah menyerang Seung-er. Namun naasnya, Seung-er terkena serangan yang bisa melumpuhkan kekuatannya selama 12 jam. Dan benar saja mereka berdua bersekongkol melawan Yunche.
Kemudian Yunce meminta bantuan Yuanba untuk menahan mereka. Dan dilakukan oleh Yunce membawa Su'er pergi menjauh dari tempat tersebut. Di sini Yuanba bekerja keras menahan gempuran. Tak sampai di situ saja, Yunce masih dikejar dua selir. Akan tetapi Yunce menghadang mereka. Serangan demi serangan mereka tunjukkan. Namun Yunce berhasil menghindari serangan. Pada akhirnya Yunce terkena serangan telak. Tapi beruntung Yunce masih sempat membuka skill Purgatory. Dalam sekejap menyapu bersih serangannya. Dan dilanjutkan serangan Yunce kepada mereka, menyebabkan mereka terbakar menjadi abu. Setelah pertempuran tersebut, Yunce melanjutkan perjalanan bersama Su'er. Tak jauh dari tempat tersebut, terlihat Yuanba tak berdaya melawan musuhnya. Di saat musuhnya akan pergi, ada teriakan dari belakang. Ternyata itu Yuanba yang sedang mengeluarkan Tyrannical Emperor Divine. Itu dapat meregenerasi tangannya yang putus. Merasa nyawanya terancam, mereka berpencar untuk kabur dari tempat tersebut. Namun dalam sekejap Yuanba sudah ada di depan mata bawahan Su'er. Lalu menusukkan tangannya menembus dadanya. Dirasa tubuh Yuanba mencapai batasnya. Yuanba menggunakan giok pemberian gurunya untuk keluar Primordial Proven Art. Sementara itu, Ye Shihan berhasil lolos. Kemudian kita dibawa ke tempat Yunce yang berjalan di gurun pasir. Nampak keadaan masih normal. Tiba-tiba pasir yang diinjak Yunce membentuk pola pusaran. Ternyata yang keluar ular besar sedang membuka mulut dengan lebar-lebar. Akan tetapi Yunce masih sempat menghindari. Ular tersebut terus saja menerkam Yunce dan Su'er. Di situ Yunce tak memberikan perlawanan. Hanya menghindari saja. Untuk sekarang ini Su'er tak dapat mengeluarkan kekuatannya. Karena hal itu Yunce menghindar Su'er sambil menghindari dari serangan ular besar. Namun belum saja Yunce menaklukkan ular besar, masalah datang lagi. Ye Shihan datang di hadapan mereka. Di sini Jasmine memperingatkan dirinya untuk tidak menghadapi Ye Shihan untuk sekarang ini, karena bukanlah lawan orang itu. Akan tetapi itu bukan prinsip Yunce melarikan diri. Akhirnya aku menolong kalian. Matilah kau, cecenguk, ucap Ye Shihan sambil berlari ke arah Yunce. Yunce yang sudah siap dengan pedang di tangan kanannya. Saat serangan mereka berbenturan, Sinergi datang melerai petikan mereka. Di sini Sinergi berpihak kepada Yunce karena berhutang budi sebelumnya. Karena hal itu membuat Ye Shihan marah besar. Lalu ia berlari melepaskan serangannya. Akan tetapi Sinergi mematahkan serangannya. Kemudian Sinergi melancarkan serangan balik dengan kelopak bunga yang sudah menutupi seluruh tubuh Ye Shihan. Selagi Sinergi menahan Ye Shihan, dia menyuruh Yunce dan Su'er untuk pergi sejauh mungkin agar tak tertangkap kembali. Beberapa jam kemudian, Yunce dan Su'er yang berjalan mengarungi gurun pasir tak berujung. Tiba-tiba muncul kastil tua di hadapan mereka. Nampak aneh, jelas-jelas sebelumnya adalah gurun. Yunce yang penasaran siapa tahu ada harta kuno di dalamnya. Ia lalu memasuki kastil tua. Terlihat situasi di dalam sangatlah tenang dan sama sekali tidak memiliki harta berharga. Akan tetapi cahaya merah berterbangan di langit, lalu pergi ke lantai 2. Kemudian mereka mengejar ke lantai 2. Saat tiba di sana, cahaya merah itu hilang, tak tahu pergi kemana. Di sini terdapat banyak pintu, berbeda dengan lantai 1. Tapi ini pintu himpunan Proven, dan jika ia di dalam menyentuh himpunan Provennya, pintu ruangan ini akan terkunci dan tidak akan bisa dibuka dari luar. Dengan penjelasan Jasmine tentang pintu himpunan Proven begitu menarik perhatian Yunce. Yunce menyalurkan Provennya. Terbukalah ruangan tersebut. Di dalam ruangan terlihat masih bagus. Merasa cukup aman di dalam ruangan, mereka beristirahat. 1 jam kemudian, Su'er yang masih tertidur pulas, sedangkan Yunce berjaga di sampingnya. Namun terdengar suara, tak tahu dari mana berasal. Di sini Jasmine mengejek Yunce. Suara barusan adalah setan yang akan memakanmu. Nampak wajah Yunce yang agak pucat. Gara-gara kegaduhan tersebut dibuat Yunce, Su'er terbangun. Dirasa sudah cukup lama tinggal di Primordial Proven Art, Yunce memutuskan untuk keluar dari bangunan ini. Senior Anchen pernah berkata,
Saat waktu penutupan telah tiba, tidak boleh dalam lingkungan tertutup, karena kekuatan di dalam ruangan tidak stabil. Apabila masih bertahan di lingkungan tertutup, maka selamanya akan tinggal di sini. Namun sialnya, Ye-Zi-Han sudah menunggunya sedari tadi. Akan tetapi, Ye-Zi-Han langsung menyerang Yunce. Yunce yang menyadari itu, ia berlari kembali ke ruangan. Serangan begitu cepat sehingga mau tidak mau Yunce menahannya dan menyuruh Suor untuk kembali ke ruangan. Yunce dibuat kesusahan menahan serangan Ye-Zi-Han. Padahal itu hanya menggunakan 30% kekuatannya. Sekarang ini Ye-Zi-Han mengeluarkan 70% kekuatannya. Namun, Yunce masih sanggup mengeluarkan serangan. Akan tetapi, serangan Yunce masih tak sanggup menahannya, sehingga membuatnya terlempar ke belakang. Itu tak membuat Yunce patah semangat, dan bahkan ia masih sanggup berdiri lagi dengan senyuman tipis. Menarik. Ternyata kau bisa menahan seranganku, tapi itu tetap tidak merubah kenyataan bahwa kau akan segera mati, kata Ye-Zi-Han. Hahaha, apa? Coba lihat di bawah kakimu, jawab Yunce. Meskipun tak mampu melawan, dengan cerdiknya ia menggunakan strategi dengan cara meletakkan bom di bawah kaki Ye-Zi-Han. Ia segera berlari sambil membuat barrier, yang mengira bom itu menciptakan ledakan besar, akan tetapi hanya mengeluarkan asap saja. Dengan pengalihan tersebut, Yunce berhasil lolos dan bersembunyi di dalam ruangan himpunan, diikuti dengan senyuman mengejek, membuat Ye-Zi-Han sangat kesal. Di dalam ruangan terlihat Yunce kelelahan setelah pertarungan tersebut, membuat Suor menangis di pelukan Yunce. Di sini Yunce tak melewatkan kesempatan tersebut. Ia menikmati keindahan jemputan gunung. Tiba-tiba adanya goncangan. Seketika itu buyar kenikmatan tersebut. Kedatangan tersebut yang menandakan Primordial Profound Earth akan tertutup dalam setengah jam lagi. Di luar ruangan, karena Ye-Zi-Han tak bisa masuk, ia menyegel pintu masuk dengan rantai. Sedangkan Yunce mencoba berbagai cara, akan tetapi pintu tersebut tidak bergerak 1 inci pun. Dari penjelasan Jasmine, yang dimana ia tak akan mampu menghancurkan segel tersebut. Segel terlarang ini setara di ranah tyrannical mistik, kecuali Yunce mempunyai kekuatan Overlord Tiran tingkat akhir. Itu berarti tidak punya pilihan lain kecuali mati. Satu-satunya cara agar dapat keluar dari tempat ini menghancurkan giok pemberian dari Guru Yuamba. Agar tak khawatir, Yunce menenangkan Suor, semuanya akan baik-baik saja. Goncangan susulan telah muncul. Kini tinggal 10 tarikan nafas atau 10 detik saja. Tak ada waktu berpikir lagi, Yunce menyerahkan batu giok kepada Suor dan memberikan teknik Word Order of the Phoenix tingkat 2 akhir. Di masa yang mendatang, untuk mengingat perkataan dengan baik, pastikan Suor berlatih dengan giat, dan juga selain ayahnya, jangan percaya pada orang lain. Jika suatu hari klan telah berubah, Suor harus kabur bagaimanapun caranya. Terakhir, dalam 3 tahun di lapang salju, Suor harus ingat janji yang pernah dia buat, ucap Yunce. Setelah selesai berbicara, Suor terdorong keluar. Di tempat sekte Phoenix, kini beberapa orang keluar dari Primordial Profound Earth sudah berkumpul di depan sekte Phoenix. Terlihat pemimpin Phoenix masih mengkhawatirkan Suor. Belum ada tanda-tanda kemunculan Suor. Tak lama kemudian, Suor muncul di permukaan. Sontak saja mereka dibuat terkejut. Apalagi Ye-Zi-Han yang bersangkutan di Primordial Profound Earth, yang mengira Suor sudah tewas. Sayangnya, MC kita masih terjebak di dalam kastil. Sekarang nyawa Ye-Zi-Han terancam dengan kedatangan Suor. Di saat ketua Phoenix mendatangi Suor, ia mendapati anaknya telah terkena mantra penguncian Phoenix yang bisa melakukan hal tersebut, yang tak lain dan bukan dari anggota sekte Phoenix. Ia menanyakan perihal kejadian di dalam Primordial Profound Earth. Lalu Suor membeberkan semuanya dengan menuju ke arah Ye-Zi-Han. Mendengar penjelasan dari Suor, Ye-Zi-Han jadi sasaran amukan ketua sekte Phoenix atas perbuatannya. Sudah video kali ini, kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.